Bagaimana cara langkah-langkah bertobat nasuha dan benar-benar terbebas dari dosa zina berhubungan badan menurut Al-Quran? Sudah menikah? Sudah Pak Ustaz. Gali tanah, masukkan setengah, lempar pakai batu sampai mati. Selesai masalah. Sudah menikah? Belum menikah. Asy-syaikhu az-zaniyatu pezina perempuan, wazani pezina laki-laki. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuk 100 kali. Dua-dua hukum ini tak bisa dilaksanakan karena tak ada perangkatnya, tak ada khilafah Islamiyah. Oleh sebab itu bagi yang sudah berzina, menikah maupun belum, anak lajang maupun sudah berumah tangga, maka bertaubat nasuha saja. Langkah pertama, namin muslimin yuzini mudzamban, kalau ada orang yang berdosa, summa yatatahhar, mandi taubat. Mandi taubat gimana Pak Ustaz? Macam mandi wajib. Mana yang basah duluan Pak Ustaz? Terserahlah, mau kaki mau kepala. Kebetulan melompat dia di kolam renang, kaki duluan. Salto dia di sungai, kepala duluan. Terserah, yang mana duluan basah terserah. Setelah mandi taubat, salat sunat taubat 2 rakaat. Usolli sunat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berinfak, banyak-banyak bersedekah. An-nadamu fi qalbi, menyesal dalam hati. Al-iqraru bil lisan, banyak istighfar di lidah. Al-itmaru ala ya'uda ilaihi abadan, tak balik untuk selamanya. Minta ampun pada Allah. Namanya buang, nomornya buang, kontak di FB buang. Jangan lagi kontak. Hai. Godain kita dong. Pak Ustadz, saya berzina dengan mantan Pak Ustadz. Kok bisa jumpa? Saya cari di FB. Saya ketik namanya, ketemu. Terus, say hello, apa kabar anakmu? Foto suamimu mana? Masih gantengan aku ya? Oh, akhirnya kami pun makan siang bersama Pak Ustadz. Terus, no free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Terjadilah apa yang terjadi. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Bagaimana jika seseorang pria wanita baru tahu tentang hukum zina dan dia ingin bertobat, apakah dosanya bisa diampuni? Kalau dia betul-betul bertaubat, tapi dia minta dirajam. Nah ingat, rajam itu yang melaksanakan adalah institusi pemerintah yang bernama khalifah. Amirul Mukminin. Ya, makanya jangan a priori sama kalimat khalifah. Khalifah itu adanya pada zaman, khalifah itu kulturnya sunnah. Jadi jangan kemudian buru-buru benci sama kata-kata khalifah. Itu kulturnya sunnah. Dan saya sampaikan ya, kenapa Rasulullah meninggalnya hari Senin, dikuburnya hari Rabu? Karena para sahabat itu saat itu mencari siapa yang akan menggantikan Rasulullah menjadi khalifah. Tugasnya khalifah itu 2. Hirasatuddin wa siyasatuddin ya biddin. Menjaga agama dan mengatur urusan-urusan dunia dengan aturan agama. Siapa khalifah pertama kali? Abu Bakar. Jangan kemudian nanti kalau setiap ada kata khalifah itu HTI. Berarti Abu Bakar HTI. Tega benar nuduh Abu Bakar. Kalau ada yang mengatakan Abu Bakar HTI, berhadapan dengan saya. Dan antum-antum juga. Karena khalifah itu kulturnya sunnah. Ya. Jadi kemudian tidak akan ada maksud untuk ini. Kalau memang belum, ya memang kita harus terima apa yang kemudian kita dapatkan dan bersabar. Kembali ke tadi, maka institusi yang melaksanakan itu adalah, yang institusi yang melakukan itu adalah khalifah Amirul Mukminin. Tidak bisa dilakukan sendirian. Kemudian habis dari kajian sini pulang, Bi, ternyata harus dirajam, Bi. Ya sudahlah, ya Ustaz, besok kita dirajam aja gitu. Saya ngerajam, ya saya ditangkap sama polisi. Kenapa? Karena kemudian yang boleh melaksanakan itu harusnya khalifah, institusi yang kemudian menghilangkan segala fitnah kalau itu dilakukan. Kalau belum ada, gimana Ustaz? Kalau belum ada, sabar. Kalau belum ada taubat nasuha, masuk ke rumah, banyak-banyak taubat nasuha. Emang taubat nasuha bisa menghapuskan? Bisa. Inna taubata tahdimu ma qablaha. Taubat itu menghancurkan seluruh dosa yang sebelumnya. Maaf, syirik itu lebih besar daripada dosa zina. Tapi kalau bertobat, bisa nggak diterima oleh Allah? Bisa. Contoh Bapak kan hari ini dapetin kisah luar biasa kan, orang Manado masuk Islam 4 jam berikutnya meninggal dunia. Masya Allah, beruntung betul itu. Masuk Islam 4 jam, setelah itu 4 jam diisi dengan mandi junub, tanya tentang Islam, hukum Islam. 4 jam setelahnya meninggal dunia. Saya baca di Instagram. Beruntung banget orang kayak gitu. Kalau pada zaman Nabi ada orang kayak gitu, namanya Usairim bin Abdul Ashad. Masuk Islam menjelang duha, belum sholat. Ketika mau sholat, belum waktunya sholat. Saya ngapain ya Rasulullah? Jihad. Ikut jihad, meninggal dunia. Sampai Nabi berkomentar, ini loh penduduk surga yang keningnya belum pernah dipakai untuk sujud. Ya cuma kayak gitu gak bisa ditiru. Gak bisa ditiru. Jangan ditiru. Saya pengen masuk Islam lagi Ustaz. Nggak bisa lah. Maka kemudian taubat itu, syirik aja bisa diampuni. Apalagi zina. Yang mana notabene lebih ringan daripada syirik. Tapi bukan berarti ringan. Oh, berarti zina itu lebih ringan dari syirik Ustaz. Iya, tapi bukan berarti ringan. Jangan sampai ada orang zina. Kenapa zina? Daripada saya syirik Ustaz. Kalau ada orang kayak gini, gua keplet loh. Zina itu perkara gede, tapi gedenya zina itu tidak akan sama dengan gedenya perkara kesyirikan. Tobat. Lah tobat itu apa yang dilakukan? Sholat tobat 2 rakaat sesekali, tinggalkan komunitas yang menjadikan dulu dia melakukan itu. Kalau komunitasnya diceger,
Dia harus menghindari ceger. Dan tidak boleh mendekat. Ganti nomor telepon, ganti apapun itu. Itu tanda kemudian dia bertobat. Jangan malah kumpul. Malah sama dengan pasangan zinanya kumpul satu grup. Nggak boleh. Dan kemudian apa? Kemudian dia banyak sedekah dan banyak melakukan amalan sunnah. Sedekah dan amalan sunnah niatnya untuk menutupi dosa-dosanya. Kenapa? Dosa itu ditutup dengan tobat, dosa itu dihapuskan dengan amalan-amalan kebaikan, dan dosa itu dihapuskan dengan sedekah. Sedekah itu paling cepat Pak menghapuskan dosa Pak. Inna shadaqata tudfi'ul khotoya ya. Kama annal ma'ayud fi'un naro. Sedekah itu memadamkan api neraka sebagaimana air memadamkan api. Ini mau bertanya masalah ini Bu ya, kalau saya pernah dengar kalau misalkan katanya orang berzina itu dosanya tidak diampuni selama 40 tahun. Dan zina yang seperti apa yang dimaksud? Terus apakah bisa diampuni Bu ya? Maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zina adalah dosa besar dan kehinaan. Zina adalah hina di diri dan hina di keluarga. Semua dosa begitu mudah hanya dihapus kecuali zina. Ada orang kafir masuk Islam namanya mu'allaf. Anak dan cucunya pun masih bangga. Kalau kakekku mu'allaf. Tapi seorang cucu akan merasa terhinakan kalau pernah punya kakek pezina atau seorang nenek pezina. Maka zina adalah hina dan hina dan hina. Dan tidak ada yang berzina kecuali manusia terhina. Sehingga susah melakukan zina kecuali manusia hina. Tapi biarpun itu adalah kehinaan, Allah Maha Kasih. Jadi wanita mulia itu susah berzina. Suatu ketika ada wanita Hindun. Hindun itu yang pernah menyuruh Wahsi membunuh Sayyidina Hamzah. Kemudian begitu bencinya dengan Hamzah, diambil hatinya digigit. Akilatul Agbat, Hindun. Setelah masuk Islam, diajak baiat oleh Rasulullah. Wahai wanita-wanita masuk Islam, berbaiatlah kau, berjanjilah engkau. Berjanji untuk apa ya Rasulullah? Perempuan-perempuan. Berjanjilah kalian untuk tidak menyekutukan Allah. Ya Rasulullah, kami berjanji untuk tidak menyekutukan Allah. Apalagi, berjanjilah kalian wahai wanita untuk tidak mencuri. Kami berjanji untuk tidak mencuri. Berjanjilah kalian untuk tidak minum minuman keras. Kami berjanji untuk minum keras. Berjanjilah kalian wahai wanita untuk tidak berzina. Hindun tidak terima. Ya Rasulullah, atasnil hurratu. Ya Rasulullah, apakah kebayang orang merdeka sepertiku ini melakukan zina? Orang mulia sepertiku melakukan zina? Orang mulia susah melakukan zina. Enggak mudah melakukan zina. Hanya rendahan saja. Akan tapi pun demikian, bagi siapapun yang sudah kepleset dalam zina, bisa menjadi mulia dan tidak benar kalau orang berzina tidak diampuni dosanya 40 tahun itu adalah berita bohong. Kalau dia setelah berzina tobat langsung diampuni oleh Allah, asalkan dia tobat, menyesal, menangis, tobat yang sesungguhnya. Semua kesan-kesan segala yang mengingatkan tentang perzinaannya orang berzina dihapus, Allah Maha tahu. Yang menjadi masalah adalah bohong tobatnya. Sudah tobat masih menyimpan hadiah orang yang menzinainya. Sudah tobat masih menyimpan foto orang yang menzinainya. Adalah pembohong itu. Tidak akan diampuni oleh Allah. Tobat, menyesal, benci dengan perbuatan itu. Menangis, menyesal. Bahkan tempat yang menjadikan dia berzina, tempat berzina dia akan benci dengan terus. Apakah itu hotel atau kamar? Ini ada orang katanya tobat tapi masih terkenang dengan keindahan di tempat itu. Bohong dia. Tapi kalau sudah bertobat, hari itu juga diampuni. Tidak nunggu 40 tahun. Itu berita bohong. Allah Maha Pengampun. Menyesal. Dan ingat, dosa zina adalah dosa yang harus ditutup. Maka bagi siapapun yang ingin bertobat dari zina, cukup mengadulah kepada Allah. Jangan ngadu kepada bangsa manusia. Semakin dia bisa menutup di depan manusia, Allah akan tutup. Cukup dia menangis di hadapan Allah. Nggak perlu bercerita kepada siapapun. Seorang wanita pun yang mau menikah, mungkin dia punya masa lalu kelam mau berzina, atau telah berzina, tidak perlu bercerita kepada laki-laki yang akan menikahinya. Seorang laki-laki pun tidak perlu bercerita kepada wanita yang akan dinikahinya. Cukup Allah yang tahu. Hanya banyak wanita bodoh. Dia punya masa lalu kelam, bertobat, sudah benar karena dia jarang ngaji. Di saat dilamar oleh seorang laki-laki, dia jujur-jujur, polos-polosan, akhirnya nggak jadi dinikahi. Sebab perzinaan tidak boleh ceritakan. Tutup antara engkau dengan Allah saja. Ngadu. Sehingga ada orang ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, laqad zanaitu, halaktu laqad zanaitu, fatuhir ya Rasulullah, aku kepleset dalam zina, sucikan, minta dicambuk, minta dirajam. Nabi tidak langsung menjawab, Nabi menutupi, la'allaka lamasta, mungkin kamu hanya menyentuh saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya, la'allaka qabbalta, mungkin kau hanya mencium saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya, la'allaka fakhata, mungkin tidak sampai masuk ke situ. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. Sehingga para ulama bersepakat bahasanya tidak dianjurkan orang bertobat dari zina untuk ngadu ke mahkamah hakim, tolong rajam saya, cambuk saya, tidak dianjurkan. Akan tapi kenapa? Itu ada sangkut pautnya dengan nama baik keluarga, kemudian dia akan direndahkan, susah baginya untuk berkumpul dengan orang baik karena sudah dicap zina, dulu pernah dirajam dan sebagainya, atau dulu pernah dicambuk dan sebagainya. Kalau dirajam sampai mati. Akan tapi alangkah indahnya Islam yang bertobat cukup tutup dan dianjurkan untuk hijrah ke tempat yang tidak tahu kalau dia pernah berzina, ke masyarakat yang tidak mengenal dia berzina, sehingga dia di sana tampil sebagai seorang yang soleh, seorang wanita yang solehah, berurusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hanya orang bodoh yang bercerita tentang perzinaannya. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Bohong, bahkan tidak benar riwayat hadis orang berzina tidak akan sampai 7 keturunan. Bohong, hadis palsu. Nggak ada itu, hadis palsu. Anaknya bersih suci kok disalah-salahin.
Anaknya seorang pezina bisa menjadi waliullah. Jadi ini yang menjadi masalah, kadang-kadang berita-berita palsu seperti itu dihembuskan, maksudnya untuk nakuti orang berzina. Tapi kalau namanya palsu ya palsu, bohong ya bohong, nggak boleh, haram dosa menyebarkannya. Semoga Allah mengampuni kita semua dan menjauhkan kita dari zina. Dan awas, jangan sekali-kali Anda berani membicarakan orang yang berzina kalau Anda tidak ingin keluarga Anda tertimpa musibah yang serupa. Kalau Anda mungkin Anda punya kawan dekat dan dia bercerita tentang perzinaannya, Anda tutup. Bahkan Anda pun tidak boleh cerita kepada istri Anda. Karena apa? Pribadi. Mungkin dia telanjur curhat kepada Anda seajari dia. Tutup. Jangan cerita ke siapapun. Dan Anda pun amanat tidak bercerita kepada siapapun. Kalau Anda membongkar aibnya orang tersebut, Allah akan bongkar aib Anda. Bahkan sebagian riwayat, tidak ada orang yang membuka aibnya seseorang kecuali dia tidak akan mati kecuali diuji dengan aib yang serupa. Hati-hati urusan perzinaannya. Sekarang ada orang yang sambil ngaji menggunjing pezina tetangganya tadi. Na'udzubillah, jaga mulut Anda, jangan menceritakan orang yang berzina. Bahkan berusahalah Anda untuk sedih. Kalau Anda mendengar tetangga melakukan zina, panjatkan doa. Ya Allah, ampuni dia, tutup aibnya ya Allah. Bukan untuk Anda gunjing. Kadang habis tahajudan sama suaminya, malam-malam lihat ada motor di gangnya, dibuka jendelanya, anak gadis tetangganya diantarin laki-laki. Sang bapak ngomong, "Ma, si itu pulang diantar laki-laki." "Oh iya, sudah sama, ibunya dulu juga begitu." Tahajudan menggunjing orang. Na'udzubillah, hati-hati, ahli ibadah, tidak pakai ilmu, neraka juga itu nanti. Semoga Allah mengampuni kita semua, menjauhkan dari zina. Yang pernah kepleset dalam zina, memang zina adalah hina dan hina, maka karena zina hina dan hina, ayo entaskan diri Anda. Yang pernah kepleset dalam zina, tutup aib Anda, minta ampun kepada Allah. Hijrahlah kepada tempat yang mulia. Allah Maha Pengampun. Kalau sudah Allah mengampuni, beres semuanya. Tidak akan diungkap lagi itu kisah perzinaan di akhirat. Kalau seorang hamba itu tobat. Allahu a'lam bishawab. Dalam riwayat lain, ada juga kejadian serupa. Satu perempuan datang ke Nabi Muhammad SAW. Perempuan ini mengatakan, "Ya Rasulullah, laqad zanait." "Ya Rasulullah, aku sudah berzina." Nabi buang muka ke kanan. Ini perempuan bicara di hadapan Nabi. Begitu dia katakan, "Ya Rasulullah, aku sudah berzina." Nabi buang muka ke kanan. Pura-pura nggak dengar ya. Kemudian ini perempuan nyebut lagi ke Nabi, "Ya Rasulullah, laqad zanaitu, aku sudah berzina." Nabi buang muka ke kiri. Saudara, jadi perhatikan, Nabi buang muka ke kiri. Kemudian dia katakan lagi yang ketiga kali, "Ya Rasulullah, aku sudah berzina." Nah, jadi lihat di sini, aku sudah berzina. Kemudian kali ini Nabi lihat si perempuan tadi, apa Nabi bilang? "Ente lupa kali, nggak sengaja kali, coba ingat-ingat." Nah, enggak, Nabi nggak langsung terima. Kemudian yang keempat dia katakan lagi, "Aku sudah berzina ya Rasulullah." Kemudian apa kata Nabi? Mungkin cuman pelukan aja kali, cuman dipeluk lah juga kali, enggak sampai berzina." Akhirnya dia tunjuk perutnya, "Ya Rasulullah, aku sudah hamil." Nah, jadi di sini ibu, ini akhlak Nabi kita lihat. Ini pelajaran hukum. Artinya seseorang kalau mengaku nggak langsung diterima. Pengakuan itu mesti diulang. Dia ngaku sekali belum sah, ngaku 2 kali belum sah, ngaku 3 kali sampai 4 kali baru pengakuannya sah. Jadi Nabi buang muka dulu ke kanan, ke kiri. Terus Nabi bilang, ente mimpi kali, lupa kali. Ente mungkin cuma dipeluk aja kali, nggak berzina. Nah, artinya kalau perempuan itu menarik pengakuan saat itu kan masih bisa. Habis dia ngomong, "Ya Rasulullah, aku berzina." Nabi buang muka. Kalau dia nggak jadi, ngaku. Udah pulang aja, bisa. Nggak ada masalah. Jadi di sini ada pelajaran hukum, pengakuan itu nggak cukup sekali, harus diulang. Nah, kemudian ada pelajaran dari Nabi, kalau ada orang ngaku begitu, jangan langsung dibenarkan. Itu lupa kali, itu mimpi kali. Itu saking apa? Saking husnuzonnya. Padahal orang udah ngaku nih, aku berzina nih, kata Nabi. Itu lupa kali. Itu namanya apa? Orang udah ngaku masih husnuzon. Subhanallah. Itulah akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu dia tunjuk, "Aku sudah hamil ya Rasulullah." Akhirnya kata Nabi, "Baik, kalau begitu kau pulang dulu. Kau pulang, tunggu sampai kau melahirkan." Nah, baru dia pulang. Dia pulang sampai dia melahirkan. Setelah dia melahirkan, baru melahirkan, bayinya masih merah. Dibawa lagi ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Rasulullah, qad wada'tu. Aku sudah melahirkan ya Rasulullah. Aku minta dijalankan sanksi hukum terhadapku." Ternyata perempuan ini muhson juga. Berarti kalau muhsonah dia harus dirajam. Terus begitu
Dia tunjukkan bayinya yang masih merah di hadapan Nabi. Kata Nabi, tunggu dulu. Ini bayi masih memerlukan susumu. Ini bayi masih memerlukan ibunya. Pulang dulu, susui 2 tahun. Subhanallah, Bu. Lagi hamil disuruh pulang dulu sampai beranak. Udah beranak, disuruh pulang lagi sampai susuannya selesai, sampai disapi. Nah, kenapa? Karena hukum Islam begitu. Nggak boleh satu orang dihukum yang nggak salah ikut kena imbasnya. Kalau dia masih hamil dihukum, bayinya nggak berdosa kena dong. Kalau dia baru melahirkan dihukum, bayinya yang masih nyusu dibuat susah dong. Hukum Islam nggak begitu. Makanya Nabi suruh pulang dulu sampai melahirkan. Setelah melahirkan kembali dulu sampai bayinya disapi. Nah, setelah 2 tahun disapi selesai, balik lagi ini perempuan, baru dilaksanakan hukum rajam. Bu, kalau zaman sekarang enggak, perempuan di penjara sama bayi-bayinya. Betul, malah ada yang beranak di penjara, betul, nyusuin di penjara, betul. Nggak boleh. Yo, tapi Habib itu perempuannya penjahat. Walaupun dia penjahat, dia tetap punya hak. Dia wanita. Kalau lelaki tidak ada masalah. Lelaki nggak hamil, nggak menyusui. Wanita yang menyusui jangan ditahan dulu. Silakan diadili, silakan divonis. Penjaranya nanti suruh dia urus dulu bayinya. Kalau dia hamil, suruh dia melahirkan dulu. Selesai melahirkan, suruh dia nyusuin dulu. Selesai semua, baru dia boleh melaksanakan hukum. Kira-kira jelas gak? Saya tanya, hukum Islam indah tidak? Bagus tidak? Adil tidak? Penuh kasih tidak? Iya, bukan perempuan lagi hamil dijeblosin ke penjara. Udah begitu beranaknya lagi di penjara. Kemudian dalam penjara dia nyusuin 2 tahun sama bayinya. Bayinya punya dosa apa ikut di penjara? Bu, bayinya dosa apa, Bu? Ada dosa si bayi? Enggak ada. Makanya saya paling menentang dari dulu saya dan kawan-kawan sudah mengusulkan kepada pemerintah, perempuan yang hamil nggak boleh di penjara, ditunda. Kan bisa ditunda. Silakan diadili, jangan sampai barang buktinya hilang. Silakan divonis sampai selesai. Dari vonis kan masih ada banding, masih ada kasasi, masih ada PK. Itu kan butuh waktu itu. Nggak usah di penjara. Jalankan aja itu proses sampai putusannya nanti ingkrah. Kalau ingkrah memang dia mesti di penjara, tunggu dia selesai melahirkan, tunggu dia selesai menyusui. Silakan perempuan tersebut di penjara untuk menjalankan sanksi hukum akibat pelanggaran yang dilakukan. Setuju, Bu? Bu, setuju, Bu? Kalau begitu saya tanya, syariat Islam indah tidak? Hukum Islam indah tidak? Hukum Islam memperhatikan perempuan, nggak sembarangan, nggak boleh perempuan disama-samakan begitu aja kan dengan laki-laki, nggak bisa. Nah, itulah. Nah, akhirnya perempuan tadi dihukum rajam oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat. Nah, pada saat pelaksanaan hukum rajam ada peristiwa menarik. Salah satu sahabat, kalau tidak salah Khalid bin Walid, dia ambil satu batu, dia ikut melontar, ikut jumrah, ikut ditimpuk itu perempuan. Begitu ditimpuk, saudara tahu-tahu entah bagaimana ada darah dari perempuan itu yang muncrat kena pakaian Khalid atau badan Khalid. Akhirnya Khalid mengatakan, darah perempuan kotor, begitu. Kurang lebih darah perempuan kotor, darah perempuan kotor. Nabi dengar, marah Nabi. Kata Nabi, siapa itu yang bicara? Khalid mengatakan, aku ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Apa kau tahu siapa perempuan ini ya Khalid? Khalid diam. Nah, itu yang tadi. Perempuan ini taubatnya sudah diterima oleh Allah. Yang kalau taubatnya dibagi-bagi buat taubat 70 pendosa di kota Madinah ini, semua 70-70-nya cukup diampuni oleh Allah. Subhanallah, Bu, itu indahnya hukum Islam. Kalau dia menerima hukum Allah, dosanya dihapus. Jadi dosa zina dia selesai dihapus, nggak ada dosa lagi. Bahkan bukan hanya dosa zinahnya. Kalau dia tobat kepada Allah seperti perempuan tadi yang di zaman Nabi, semua dosanya Allah hapus. Nah, kalau sudah dihapus oleh Allah itu dosanya semua, kemudian tobatnya itu sebanding dengan mencukupi untuk taubatnya 70 pendosa di kota Madinah, artinya yang bersangkutan dapat rahmat Allah tidak? Berarti kalau dapat rahmat Allah masuk surga tidak? Itu indahnya hukum Islam. Hukum Islam itu bukan hanya menyelesaikan urusan dunia, tapi juga menyelesaikan urusan akhirat. Nanti di akhirat perempuan tadi enggak ditanya lagi soal dosa zinahnya, enggak ditanya, udah selesai, udah dihukum sesuai dengan hukum Allah. Kira-kira jelas gak, Bu? Nah, dan jangan merendahkan seseorang, Bu. Bisa jadi seseorang itu masa mudanya jelek, mungkin ada perempuan masa mudanya dia jadi pelacur atau berzina, tapi bisa jadi kemudian di hari-hari tuanya dia taubat, dia sujud kepada Allah, dia menyesal dengan perbuatannya. Bisa jadi yang bersangkutan kemudian jadi perempuan yang taubatnya diterima. Maka itu saya berkali-kali mengatakan taubat itu
harus senantiasa kita lakukan dalam rangka untuk mengetuk pintu rahmat Allah. Nah kalau di Indonesia kan nggak pakai hukum Islam, betul Bu? Betul Bu? Nah di Indonesia ini nggak pakai hukum Islam. Ini nggak pakai hukum Islam sebetulnya satu dosa, nggak boleh. Penguasa itu yang punya wewenang khusus bagi umat Islam, harus hukum Islam ditegakkan. Sebab kalau hukum Islam nggak ditegakkan, itu bisa mengundang bencana, bisa mengundang kemurkaan Allah. Ya sudah, itu satu pasal. Nah pasal lainnya apa? Lalu bagaimana kalau perempuan-perempuan sekarang itu ada yang berzina? Kan Indonesia nggak pakai hukum Islam. Nah apa bisa dia minta untuk dirajam? Nah Bu, rajam itu hukum berat, itu nggak boleh dilakukan oleh perorangan. Jadi hukum rajam itu dalam syariat Islam tidak boleh dilakukan oleh perorangan. Umpamanya kiainya yang ngerjain atau kepala desa yang ngerjain, nggak boleh. Itu harus dikerjakan melalui sistem, melalui pengadilan, melalui pembuktian. Jadi ada proses yang harus dilalui. Nah makanya hukum rajam bagi para penzina tadi wajib dilaksanakan oleh pemerintah yang punya wewenang. Karena masyarakat nggak boleh ngejalanin sendiri-sendiri. Beda. Hudud itu harus dilaksanakan oleh penguasa. Jadi yang wajib itu adalah penguasa. Kalau tidak dilaksanakan oleh penguasa, penguasa yang dosa. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, lalu bagaimana masyarakatnya? Nah, karena di sini para penzina tidak dihukum mati, penzina muhson, maka itu tetap tidak menutup pintu taubatnya. Dia tetap bisa taubat walaupun dia tidak dihukum. Kira-kira jelas gak? Nah, sekarang manfaatkan. Oh, saya tidak dihukum. Oh, saya selamat dari hukum mati. Lalu ya taubat dong kepada Allah. Taubat kepada Allah supaya jangan sampai nanti di dunia dia selamat dari hukuman, di akhirat justru nanti dia dapat hukuman. Na'udzubillah min dzalik. Nah pertanyaannya, lalu kalau kita taubat tapi kita tidak dihukum rajam, kira-kira bisa diterima gak? Selama taubat kita taubatan nasuha, beristighfar mohon ampun kepada Allah, menyesali akan perbuatannya, bertekad untuk tidak mengulanginya, dan dia betul-betul jadi perempuan yang baik, nggak ulangi lagi, justru dia sholat, dia puasa, dia banyak beramal, dia jadi perempuan baik, insya Allah taubatnya tetap selama taubatan nasuha, dia akan menjadi taubatan makbulah indallah subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Dan ini juga berlaku bagi kaum laki-laki, sama kaum laki-laki kalau berzina itu sama dengan perempuan, nggak ada beda. Nah jadi kalau ada yang bertanya kenapa sih orang yang sudah menikah atau pernah melakukan hubungan dalam pernikahan kok bisa dirajam, karena begini Bu, pernikahan itu adalah tali suci, mitsaqun ghalidha, itu satu pertalian yang begitu kuat, sehingga karena dia suci, dia mulia, dia menjadi pembatas. Begitu orang melalui tali perkawinan, dia merasakan hubungan intim, maka tanggung jawab si manusia tadi lebih besar. Mestinya dia lebih bisa menahan diri untuk tidak berzina dibandingkan dengan para pemuda-pemudi yang belum pernah menikah. Nah karena itu hukumnya lebih berat. Yang kedua Ibu, kenapa para suami kalau berzina atau istri yang berzina kok dihukum berat begitu? Ini kalau kita dalam konteks modern sekarang, justru ini menguntungkan keluarga. Karena kalau laki itu berzina dengan para pelacur, nanti pulang dia bawa penyakit. Kemudian dia berhubungan intim dengan istrinya, dia tularkan itu penyakit kepada istrinya. Nah makanya sekarang di Jakarta ini Bu, di Jakarta ini ada ratusan ribu orang terkena penyakit AIDS. Dan penyakit AIDS ini dengan virus HIV sampai sekarang belum ketemu obatnya. Baru cuman bisa dikurangi, dia punya rasa sakitnya, kemudian diperlambat, dia punya masa daripada pengerusakannya dan seterusnya. Nah, jadi banyak juga ibu-ibu yang nggak pernah berzina kena penyakit AIDS, HIV gara-gara suami yang berzina. Atau sebaliknya, ada lelaki nggak pernah berzina, tapi gara-gara istrinya selingkuh, dia berzina, akhirnya dia bawa penyakit ke dalam rumahnya dan suaminya kena. Nah, makanya dalam hukum Islam itu tadi, kalau udah suami istri atau punya suami punya istri berzina, tangkap hukum mati, selesai. Supaya apa? Dia nggak bawa penyakit ke keluarganya. Karena kalau dia bawa penyakit ke keluarganya, yang nular bukan hanya suami atau istrinya, yang nular juga anak-anaknya. Apalagi sampai si suami tadi meniduri istrinya, istrinya hamil, berapa banyak anaknya lahir dalam keadaan membawa penyakit AIDS. Bu, bahaya tidak? Bahaya tidak? Nah, Islam itu mencegah itu. Nah, yang ketiga, dengan hukum yang berat, orang berani berzina. Apalagi memperkosa, wah berat dalam Islam. Memperkosa itu bukan sekedar hanya dihukum mati, berat. Nanti jasadnya digantung, dipertontonkan ke masyarakat. Supaya apa? Supaya nggak ada yang berani memperkosa orang. Nah, jadi kalau hukumnya berat, perempuan-perempuan tuh aman hidupnya nanti. Nggak ada yang berani perkosa dia. Satu, ibu-ibu juga aman. Kenapa? Suaminya nggak berani jajan di luar. Kenapa? Karena jajanan di luar nggak ada kalau pakai hukum Islam. Nggak ada tempat pelacuran pakai hukum Islam. Nah, jadi apa? Jadi suami istri aman. Istrinya nggak berani berzina, takut dihukum mati. Suaminya nggak berani berzina, takut dihukum mati. Suami istri tidak berzina, nggak bawa penyakit ke dalam keluarga. Indah tidak hukum Islam? Indah tidak hukum Islam?
Nah, jadi kita kalau mau lihat hukum Islam jangan cuma lihat waduh dirajam kejam ya. Waktu dirajam hukum mati. Jangan, lihat efeknya. Nah, lihat efeknya, oh ternyata efeknya untuk begini. Jangan sampai penyakit menyebar, jangan sampai suami mengkhianati istri, jangan sampai istri mengkhianati suami, jangan sampai orang orang seenaknya memperkosa orang lain. Nah, jadi ini justru untuk keamanan hidup masyarakat, khususnya untuk keamanan para kaum wanita. Tapi kalau nggak pakai hukum Islam, kita lihat sekarang perempuan banyak yang takut keluar rumah. Kadang-kadang jangankan pergi jauh, baru ke depan rumah aja anak-anak muda nongkrong, yang mabok, yang godain perempuan liwat. Nah, hidup jadi nggak aman. Makanya jangan salahkan kalau para habaib, para ulama selalu berusaha bagaimana Indonesia ke depan bisa menegakkan hukum Islam bagi umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Jelas Bu ya? Nah, itulah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dari perbuatan zina.